Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Sahibul Bait Bapak Udin juga beserta keluarga besar beliau. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Bapak Budi beserta Ibu Leha, juga guru kami yang sama-sama kami cintai Ustazah Solihah selaku Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah, juga yang sama-sama kami cintai Ibunda Siti Huliah beserta keluarga besarnya Ibu Huliah, juga ada Bu Pipin di sini dan seluruh, ada Bu RT yang hadir kan? Seluruhnya ya Bu ya, Bu RT serta seluruh jamaah Mushola Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Syawal yang masih penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka 40 harian saudara kita atau ibunda kita tercinta, yaitu almarhumah Ibu Hajah Warifah binti Suparno Kaspan ya, dan juga dari suami beliau yang 2 tahun sudah mendahului beliau, yaitu Bapak Tarsiman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk mengikutnya istiqomah dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, karena masih bulan Syawal ya Bu ya, kita baru 13 dan 14 hari di bulan Syawal karena ada lebarannya berbeda, tidak masalah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah selama bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini saya ingin memberikan tausiah mengenai kematian yang husnul khotimah. Kita pasti ingin ya Bu ya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi Bu Hajah Warifah wafat di Kamis malam Jumat. Tadi sebelum berangkat saya baca ada sebuah riwayat, yaitu hadis riwayat Ahmad yang mengatakan barang siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan menghindarkannya dari siksa kubur. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan siksa kubur akan dihindarkan oleh Allah SWT. Termasuk dulu almarhumah Ustazah Dr. Yuni juga wafatnya malam Jumat. Masya Allah ya Bu ya, ini suatu keindahan, kebahagiaan juga untuk almarhumah Hajah Warifah ya Bu ya. Semoga Allah merahmati alam kubur beliau, menerima amal soleh beliau, dan juga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya ingat beliau kalau ngaji sekali sini ya Bu ya, hampir 10 tahun kami membersamai pengajian di mushola. Nah, para jamaah yang berbahagia, sebenarnya apa sih atau rahasia agar kita bisa diwafatkan Allah dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama-tama yang harus kita persiapkan, tadi saya sudah membacakan surat Al-Imran 3:185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal
illa mata'ul ghurur, yang artinya kurang lebih sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan beruntung atau bersyukurlah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya Bu, dunia ini adalah kesenangan yang menipu, gitu ya. Nah, jadi gimana nih supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama Bu, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama Bu, cara kita mencapai atau menginginkan kematian husnul khotimah adalah satu, senantiasa selalu istiqomah. Ya Bu ya. Istiqomah itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi memang berat ya bagi orang-orang yang memang tidak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ibu, kita Ramadan sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, tarawih, juga kemudian qiyamul lail dan kemudian juga tilawah berjamaah di masjid. Semoga itu menjadi bekal keistiqomahan kita untuk melaksanakan 11 bulan ke depan amalan-amalan kita ke depannya. Bu, kemarin ketika saya ditikaf, saya mendengarkan ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang mendapatkan tanda-tanda Lailatul Qadar adalah yang pertama diantaranya adalah mereka yang senantiasa kenapa Bu? Semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, dia akan semakin dermawan setelah selesai di bulan Ramadan. Semakin bares kalau orang Betawi bilang ya Bu ya. Semakin peduli dengan nilai-nilai sosial ya, tangganya ya Bu ya. Tidak boleh ada yang sampai tetangga kita sampai tidak makan ya Bu ya. Karena kata Rasulullah, kalau seorang mukmin yang baik dia tidak akan melihat tetangganya kelaparan. Nah, jadi pertama kita harus istiqomah Bu, kalau kita mau dicabut nyawanya oleh Israel dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu ya, selalu istiqomah. Sholat juga usahakan selalu di awal waktu. Ya Bu ya, walaupun kita kadang lelah, tidak kadang capek gitu ya Bu ya. Yang kedua juga kita usahakan tilawah Quran ya Bu ya. Apalagi memang agak sulit ya setelah bulan Ramadan. Kita Ramadan baca Quran sejus, 2 juz, bahkan maaf sehari bisa 1 juz, 5 juz saja itu nggak terasa capek ya Bu ya. Karena memang setannya sedang dibelenggu. Sekarang Bu, setannya sudah dibuka kembali gitu ya. Untuk 1 juz aja itu kita kadang agak berat gitu ya Bu ya. Gitu. Tapi kita harus istiqomah. Jadi Bu, istiqomah ini memang sangat berat. Makanya harus dilatih gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah, yang pertama, ciri untuk kita bisa husnul khotimah adalah selalu untuk husnul khotimah adalah satu selalu istiqomah. Yang kedua, apa Bu? Cara untuk kita bisa husnul khotimah. Yang kedua adalah senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarub itu artinya senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum saja, belum. Anak kemarin masih sembuh dari batuk. Yang kedua itu tadi ya, kita senantiasa bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarub ini bisa kita lakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa Bu? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tilawah Quran. Kan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan niat Allah hati kita menjadi tenang dan tenang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bergaul dengan hamba-hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Kenapa Bu? Karena kalau kita bergaul nih Bu dengan ibu-ibu yang sholihat, rajin ke majelis taklim, itu ada hadis yang mengatakan teman-teman yang baik, yang sholihin, untuk laki-laki ya Bu, dan sholihat, perempuan,
ketika kita bergaul dengan mereka, mereka nanti bisa memberikan syafaat pada kita di yaumil akhir, gitu ya Bu ya. Di alam barzakh bisa memberikan syafaat, gitu ya. Bahkan nanti Ibu bisa mencari, gitu ya. Saya kok Bu Zanina belum ada di surga, Pak Ipit udah duluan di surga, Bu Huriah udah duluan di surga, Bu Sonya kok nggak ada ya Bu Zanina. Itu Ibu panggil, Ibu cari, itu bisa memberikan syafaat, gitu ya. Makanya perlu kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Apalagi kita kan sini udah lolita. Emang ada yang masih 17 tahun di sini? Si 17 nggak ada ya. 71 ya Bu ya. Jadi nanti teman-teman yang baik itu akan memberikan syafaat kepada kita, gitu ya Bu ya. Silakan bergaul, tapi cari teman-teman yang baik, bukan teman yang membuka aib ya Bu ya. Kita kadang kan sekarang ini di medsos banyak era yang membuka aib, gitu ya Bu ya. Rumah tangga cerai itu semua dibuka aib. Padahal kata Allah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan aku tutup aibnya hingga nanti di hari kiamat. Jadi ditutup Bu. Kita harus memang menutup aib saudara kita. Apalagi rumah tangga ya Bu ya. Jangan sampai orang lain tahu. Bahkan ayah kita, mertua kita itu juga jangan sampai tahu kondisi rumah tangga kita. Jadi gitu ya Bu ya. Yang pertama kita selalu istiqomah agar bisa wafat secara husnul khotimah. Yang kedua senantiasa bertakwa ilallah. Nah nanti kita aktifkan kembali ya Ustazah Solihat ya pengajian kita supaya kita bisa husnul khotimah. Nah yang ketiga Bu, apa cara kita untuk bisa wafat secara husnul khotimah? Yang ketiga adalah selalu membiasakan hidup pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, Ibu lihat Ustazah Taslimah ketika beliau wafat, beliau lagi baca wa ilahukum ilahu wahid ya Bu ya. Beliau wafat dan itu sakaratul mautnya seperti itu. Bahkan belum lama saya lihat di YouTube di medsos ya Bu, ada ulama itu ketika menyebut la ilaha illallah lagi berceramah ya Bu ya di Saudi Arabia atau daerah Timur Tengah, dia langsung jatuh dan wafat gitu ya. Karena kita ini memang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau ada orang yang rajin ngaji, ya mudah-mudahan kita pun wafatnya dalam keadaan mengaji. Yang keadaannya biasanya dia rajin ngisi TPA, ngisi majlis taklim, mudah-mudahan ketika ajal menjemput pun Allah mengambil ajalnya dalam keadaan ya husnul khotimah, gitu ya Bu ya. Nah sebaliknya orang-orang yang biasa berbuat dosa dan maksiat, banyak ya Bu ya pengalaman, saya nggak perlu sebut namanya, ada yang bukan wafat ya, meninggal berdua di mobil dalam keadaan kebakar dan ternyata dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, saya nggak perlu sebut, Ibu bisa lihat di beritanya. Dan ternyata itu dalam keadaan terbakar Bu, gitu ya. Belum lama, 1 tahun yang lalu, nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Belum yang kalau kita baca ada dalam keadaan misalnya kondisi yang tidak baik yang tidak perlu kita sebutkan ya Bu ya. Itu adalah gambaran dari kepribadian sang jenazah itu sendiri. Makanya kan Ibu lihat ya, ada orang yang meninggal dengan tersenyum, ada yang keadaannya juga mungkin terbelalak ya Bu ya. Karena memang itu sakaratul maut sangat-sangat sakit. Kecuali Rasulullah SAW itu kalau mencabut nyawa Rasulullah itu seperti mencabut sepotong rambut, sehelai rambut di dalam tepung roti, tepung gandum ya Bu ya. Enak gitu lembut ya. Tapi kalau kita umatnya Bu, itu seperti mencabut, seperti ngeset, ngerobek bulu domba. Kan kalau di Australia banyak bulu domba. Tapi jangan takut ya Bu ya. Itu bagaimana keadaan amal soleh kita di dunia ini. Makanya marilah nih, kan masih bulan Syawal ya Bu ya. Saya berharap sudah pada selesai Syawalnya. Kalaupun belum, ganti kode Ramadan dulu. Kecuali yang sudah menopause ya Bu ya. Silakan di kode Ramadan dulu. Kalau masih keburu, memang ada beberapa dalil, boleh kode Ramadan dulu, boleh Syawal dulu. Itu banyak, ada beberapa riwayat, silakan saja. Cuma memang kita nggak ada yang menjamin usia kita ya Bu ya. Kita belum kode Ramadan, Syawalnya udah, itu juga kan kurang baik. Tapi ada juga dalil yang mengatakan boleh Syawal dulu. Silakan ya Bu ya. Karena kesempurnaan ibadah Ramadan kita itu akan lebih sempurna jika ditutup dengan 6 hari puasa di bulan Syawal.
Bahkan hadisnya itu seperti apa Bu? Puasa sebulan setahun penuh. Setahun kita belum puasanya sudah dihitung, gitu ya Bu ya. Jadi marilah kita selalu biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, gitu ya. Apalagi Syawal itu kan artinya bulan peningkatan. Kita banyakkan berzikir ya Bu ya. Apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini, gitu ya Bu ya. Allah udah kasih nafas yang gratis gitu ya. Coba Ibu lihat di rumah sakit gitu ya. Pak Rudi belum lama dapat WA, ada seorang bapak-bapak jatuh di sekolah. Mohon doanya, sekarang masih di ICU. Sekarang Pak Rudi bantu ke rumah sakitnya, dia dipercepat ya Bu ya, dengan tanda tangan Bu Kurniasin Fidayati, alat dari kita ya Bu ya. Itu jatuh tiba-tiba, ternyata perdarahan ya Bu ya. Sekarang masih di RSCM, kemarin masih terus didoakan ya Bu ya. Ya jadi memang kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya, makanya kita harus selalu bersiap-siap. Ajal itu kapan datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Ibu udah siap semuanya? Udah siap? Siap nggak siap? Harus disiapkan ya. Makanya kan kita harus disiapkan. Habis ini kita pulang sholat asar dan terus kita tilawah, kita maksurot yang sore ya Bu ya, kita berzikir. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Belum lama juga ada seorang anak yang meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran. Ternyata pas diselidiki ya terbakar beliau ya, saya lupa di Aceh apa di mana ya, terbakar. Ternyata setelah diselidiki beliau memang sangat gemar membaca Al-Quran ya Bu ya. Jadi ketika wafat pun beliau memeluk Al-Quran walaupun dalam keadaan kebakaran, terbakar makanya dia dalam memeluk Al-Quran. Masya Allah ya Bu ya. Saya juga belum ada jaminan seperti apa. Kalau memang belum ketahuan kita wafatnya nanti seperti apa, gitu ya Bu ya. Nah kemudian yang keempat, terakhir ya Bu ya, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat tentu saja kita menghindarkan cara kematian yang su'ul khotimah. Kita hindarkan ya Bu ya, apalagi kita kan perempuan, itu ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di neraka itu yang paling banyak adalah kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan ini adalah kaum yang tidak mudah bersyukur terutama terhadap pemberian suaminya. Gitu ya Bu ya, misalnya lebaran. Ya Abi, Mas, Abang, dia tetangga udah beli baju baru tuh di TC Cipuril. Abang belum beli ayah apa-apa, misalnya ya Bu ya. Padahal suami kita udah baik banget, udah perhatian sama kita. Nah itu kenapa di neraka banyak kaum perempuan Bu? Karena sering mengeluh dengan pemberian suaminya. Gitu ya Bu ya. Jadi yang keempat, kita biasakan menghindarkan diri dari hal-hal kematian yang su'ul khotimah. Gitu ya Bu ya. Kita banyakkan berzikir, banyakkan bersedekah, kita banyakkan juga tilawah Quran. Mudah-mudahan di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, disitulah kita wafat, gitu ya Bu ya. Dan sudah banyak tetangga-tetangga kita ya Bu ya, bahkan Ustadz Zubair Makmun ya Bu ya, itu wafatnya juga di kota Mekah, gitu ya, Masya Allah. Kemudian juga yang disolatkan oleh berjuta-juta jamaah ya Bu ya, karena memang beliau soleh ya, ulama yang soleh. Kemudian juga banyak yang nggak usah jauh-jauh, kadang saya juga pernah dengar ada ibu lagi yasinan, dia tersungkur biasa aja, bukan saja taslimah ya Bu, ibu dibangunkan, ternyata sudah nggak ada nyawanya, gitu ya Bu ya. Karena memang amalan hati itu Bu, amalan hati kita itu hanya Allah yang tahu, dibandingkan amalan zahir kita, gitu ya Bu ya. Kita empati, kita sayang sama orang lain, kita kasihan dengan tetangga kita, itu semua yang tahu hanya Allah, gitu ya Bu ya. Makanya kan dalam hidup ini perlu kebersihan hati, sangat perlu kebersihan hati. Biasanya kalau hati kita bersih Bu, itu Allah sayang kepada kita, berikan basirah, berikan firasat yang tajam, gitu ya Bu ya. Kan hati-hati dengan firasat mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Makanya kan ada orang yang firasatnya tajam ya Bu ya. Dulu ada sahabat saya ketika suaminya mau wafat, itu dia perasaannya gelisah gitu ya. Dan ternyata betul suaminya dosen ya Bu ya, kecelakaan di jalan, dan itu kecelakaan angkot yang dinaikkan itu ditabrak oleh kendaraan lain dan dia wafat seketika di kendaraan itu ya Bu, ya angkotnya. Dan itu sudah dilatih oleh suaminya untuk naik motor. Umi nanti udah belajar naik motor ya. Ternyata abinya mempersiapkan supaya uminya mandiri. Kalau abinya sudah meninggal dia bisa naik motor kemana-mana, ngantar sekolah anaknya dan sebagainya. Mungkin itu saja ya Bu ya, 4 bekal yang saya berikan agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya kita doakan semoga
ibunda kita tercinta Ibu Haja Warifah dan juga suami beliau Bapak Tasiman ya Bu ya, dilapangkan alam kuburnya, diterangi kuburnya, anak-anak keturunannya diberikan anak-anak yang solihin dan solihat ya Bu ya, sehingga bisa membantu doa yang akan sampai ke alam kubur. Karena 3 hal ya Bu ya, kalau kita sudah wafat Ibu, yaitu amal jariah kita, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh gitu ya Bu ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang sadar Hajar Zainal Baiti SOGNF atas maulid hasanahnya yang telah kita sampaikan. Saya jadi sedikit menyimak yang misalnya kemarin itu sebelum Hajah Warifah wafat seperti yang beliau persiapkan gitu. Saya sampai masa sih jadi seperti mungkin rambutnya udah tanda-tandanya udah tahu gitu kalau beliau tuh sudah akan mendekati hari akhir gitu. Jadi mohon maaf ya Ustaz ya, jadi kalau orang mohon maaf kayak orang mau pesta gitu ya, buat pesta maksudnya kayak orang mau invitasi apa ya, kayak orang ini tinggal nunggu hari hanya aja gitu, diurus dengan segala alhamdulillah, nanti di kampanyenya gimana, yang mandinya siapa, yang dikuburannya di mana gitu. Anak-anak sholat mereka gitu ya Allah pada ikhlas semua. Mudah-mudahan saya juga jadi anak yang soleh-soleh. Jadi karena kita kan pasti akan menghadap Allah dan itu sudah dipersiapkan seluruh siapan oleh putra-putrinya sudah demikian kuat gitu Ustaz. Istilahnya kalau lepas hajatan kan tahu di hari ini gitu. Tapi ini yang hari hanya aja gitu, hari hanya wafatnya maksudnya kapan nanti ini beliau ini gitu ya Allah. Itu masalahnya kan itu kan pembelajaran yang misalnya pembelajaran buat kita yang masih Allah beri kenikmatan sehat bahwa kapanpun kita akan Allah panggil dan kita udah siap enggak itu mempersiapkan diri sendiri gitu. Ada yang mempersiapkan tanah kampung untuk pemakaman kita, ada yang nanti ya mungkin saya juga mohon ya mungkin saja kalau saya dulu mungkin teman-teman yang kayak PKS kemarin mungkin kalau apa saya ingat diri sendiri jadi insya Allah gitu mohon bantuannya gitu kalau ada pemandikan, ada pulang, ada segala macam lalu karena itu kan harus emang pasti kan nggak mungkin kita nggak bakalan doa cuma tinggal waktunya aja kapan buat jenazah kemana yang sakit kayaknya. Baiklah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ke acara penghujung yaitu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Haji Rudi Rusmana MM untuk memberikan doa penutup yang Haji dengan segala hormat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak sekalian, telah sama-sama kita tutup acara kita ini dengan memanjatkan doa. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afwad wal afat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.